Ini bukan lembaga komisi pemilihan umum, Bang. Ini komisi pelayanan seksual. Jadi bagi saya ini jangan-jangan ini mekanisme pelacuran yang dilegalkan dalam bentuk kegiatan penyelenggara negara. Jadi ini gawat bagi saya, Bang. Kualitas pemilu kita dipertanyakan dan itu sudah terungkap satu persatu. Ini sudah mulai terlihat betapa buruk dan bobroknya penyelenggaraan kita. Bahkan saya cukup setuju juga dengan apa yang ditweet oleh Prof. Mahfud ya, bahwa perlu dibubarkan penyelenggara pemilu dan dibentuk yang baru. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Buka Kartu. Lembaga-lembaga tinggi negara rontok satu persatu. Setelah Mahkamah Konstitusi, kemudian KPK, terakhir ada KPU yang ketuanya dinyatakan melanggar asusila ya karena pasal pencabulan gitu ya, dan kemudian dipecat secara tidak hormat dari posisinya sebagai ketua KPU dan anggota KPU. Nah, untuk membahas soal ini, rentetan peristiwa yang sepertinya tidak dalam kurun waktu yang panjang, akan tetapi dalam periode yang cepat, kita akan mendiskusikannya dengan Bung Ferry Amsari, dosen dan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Sumatera Barat. Halo, Ferry, apa kabar? Baik, Bang Adnan. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini Ferry Amsari ini juga punya kanal YouTube sendiri ya, yang semakin rancak juga konten-kontennya ini. Kalau bahasa Padang itu. Semakin suka-suka aja. Semakin suka-suka. Nah, ini kita mau mendiskusikan soal degradasi ya. Degradasi integritas terutama pada lembaga-lembaga tinggi negara, apa faktornya, dan satu hal yang mungkin bisa menjadi pertanyaan pembuka, Ferry, kalau dalam kasus ketua KPU ini ada keanehan kalau menurut saya. Keanehannya itu begini. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan keputusannya sebagai pejabat publik, dia itu hanya dikenakan pelanggaran etika biasa. Ya, tapi ketika ada satu kasus yang berhubungan dengan tindak asusila, kemudian dipecat dengan tidak hormat. Jadi ada satu logika yang agak terbalik ini. Pada kasus-kasus yang berhubungan dengan indikasi abuse of power sebagai pejabat publik, kok seakan-akan kemudian dengan keputusan pelanggaran etik biasa, itu menempatkan isu publiknya ke ranah domestik. Sebaliknya, untuk hal-hal yang itu kaitannya dengan pelanggaran asusila, yang merupakan ranah domestik, dia larinya ke ranah publik gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan gejala apa, Ferry? Gejala kepentingan sudah berakhir, Bang. Gejala kepentingan sudah berakhir. Kontraknya sudah selesai? Selesai. Pemberhentian tidak dengan hormat ini sebenarnya memang dipertanyakan banyak teman-teman pemilu, Bang. Karena perbandingannya sederhana. Misalnya dengan kasus sebelumnya, kasus ketika wanita emas ya atau Asnaini, ketua Partai Republik 1, melaporkan kurang lebih peristiwa yang sama. Dalam kasus dengan wanita emas itu sebenarnya banyak cabangnya ya, problemnya. Sehingga kami dan teman-teman yang lain sepakat seharusnya di kasus itu sudah diberhentikan. Satu, ada asusilanya, peristiwa ziarah di 2 kota ya, Jakarta dan Yogyakarta. Jadi ada ruang unsur asusilanya. Bahkan ini memang jokes tidak patut, tapi abang tahulah aktivis dalam jokes itu ada satir dan kesedihan di dalamnya. Bahkan kami sampai hafal itu nomor kamar dalam peristiwa itu karena dibicarakan berbagai faktor pelanggaran prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilunya di Hotel Borobudur dan lain-lain. Itu satu asusila. Hotel mahal itu, Bang. Itu satu peristiwanya. Kedua, peristiwa gratifikasinya.
Kenapa disebut ada unsur gratifikasi yang harus ditindaklanjuti di ranah hukum lain? Karena memang peristiwa ziarah dari Jakarta ke Yogyakarta itu dibiayai oleh wanita emas. Sementara kita ketahui wanita emas adalah orang partai dan ketua KPU adalah orang yang harusnya menjaga ya, tidak menerima apapun dari orang-orang yang punya kepentingan. Dan itu fakta di dalam persidangan DKPP yang dinyatakan benar, yang harusnya di follow up dalam bentuk yang lain. Apakah yang hanya diterima hanya tiket Jakarta-Jogja atau ada yang lain. Ya. Ketiga, ada unsur konflik kepentingannya yang tidak hanya bernuansa pidana tetapi juga administratif penyelenggaraan pemilu. Sebab kalau kemudian ada relasi, bukankah dia adalah ketua partai yang waktu itu bisa dikatakan adalah yang punya keinginan untuk menjadi peserta pemilu. Walaupun kita ketahui bahwa Partai Republik Satu tidak terdaftar sebagai peserta pemilu atau terverifikasi sebagai peserta pemilu, tapi kita ingin tahu sebab dia menjadi peserta perlu diselidiki. Kenapa? Bahkan kalau dia tidak jadi peserta, perlu diselidiki. Kan ada relasi itu, Bang. Apakah yang membuat relasi itu terputus? Dia sudah sangat dekat, ziarah kemana-mana, kok dia tidak menjadi partai yang menjadi peserta pemilu? Tentu ada faktornya, karena sudah ada konflik kepentingan di sana. Jadi di 3 ruang itu saja sebenarnya ketua KPU sudah sangat layak untuk diberhentikan ketika itu. Ya. Nah, tapi timbul juga putusan unik tuh, Bang. Putusan peringatan keras terakhir gitu ya. Peringatan keras terakhir itu berkali-kali setelah itu ya, baik soal 30%, soal verifikasi partai, segala macam dia kena gitu ya. Berulang-ulang. Jadi kasus ini merusak kaedah bahasa Indonesia kita itu, Bang. Terakhir itu ya terakhir, tidak ada lagi peristiwa lanjutan gitu ya. Tapi di kali ini terakhir itu tidak bermakna tidak ada terjadi peristiwa lanjutan. Ya. Jadi tidak hanya merusak penyelenggaraan pemilu, rusak juga kaedah bahasa. Nah, faktanya kok kenapa di ujung setelah berkali-kali baru diberhentikan memang menjadi tanda tanya. Nah, simpulan kita sementara hipotesanya adalah memang ketua KPU waktu itu dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kepentingan politik sehingga berbagai peristiwa itu jadi alat transaksi partai politik untuk mengendalikan kepentingan politiknya di tubuh penyelenggara pemilu. Itu hipotesa kita pertama. Ferry, ada kemungkinan nggak kalau hipotesis itu yang benar, kemudian Hasyim Asyhari sebagai ketua KPU yang dipecat akan buka-bukaan nih? Karena ya, dia sudah dilepeh lah bahasanya gitu ya, bahasa kasarnya sudah dilepeh, tugasnya sudah selesai dan akhirnya dipecat gitu ya. Ada kemungkinan itu kita dengar ke depan? Ya, saya dan teman-teman berharap, Bang, memang ini harus ditindaklanjuti. Tentu dengan begitu peristiwa hukum lainnya juga ditindaklanjuti. Nah, sejauh ini kita tidak lihat ya teman-teman Sentra Gakumdu yang ada di Bawaslu betul-betul menjalankan tugas mereka sebagai institusi yang menindaklanjuti perkara-perkara tindak pidana pemilu. Karena ini agak unik kan rezimnya, dia jelas korupsinya, tapi diletakkan di rezim undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, tindak pidana pemilu. Tapi kalau penyelenggara pemilunya seperti KPU itu kan tetap bisa masuk ke ranah korupsi, ya. Nggak hanya pidana pemilu ya. Betul, Bang. Kalau di konteks undang-undang tindak pidana korupsi nggak ada ngitung-ngitung gitu, Bang. Sepanjang dia merugikan keuangan negara, ya dia akan dibawa. Nah itu Sentra Gakumdu tidak menjalankan itu. Kita tidak lihat juga di polisi dan jaksa merespon ini, bahkan di KPK. Jadi paripurna nih, Bang, tidak ditindaklanjuti. Nah, bagi saya memang. Ya, lanjut, David. Ya, bagi saya memang ada nuansa hipotesa itu soal kebutuhan keberlanjutan kepentingan politik saja, dan itu sudah selesai
dilanjutkan, tapi sanksinya tidak boleh berat-berat, betul kan? Karena nanti orang ini akan membongkar berbagai peristiwa, kan begitu. Dan saya tidak yakin, Bang, sebagaimana fatsun korupsi yang kita pahami, bahwa tidak ada kejahatan korupsi itu dikerjakan sendirian. Gitu. Jadi pasti melibatkan banyak orang. Misalnya, Bang, di perkara yang barusan di DKPP ini dengan PPLN itu, kita kan juga melihat berbagai nuansa kan, Bang. Tidak hanya sekedar etik. Misalnya di ruang hukum administrasi negara, korban diundang ke Singapura untuk mengikuti pelatihan agar mereka bisa berjumpa. Nah, bukankah wilayah kerjanya itu Eropa atau lebih spesifik Belanda, begitu ya? Artinya dia kalau mau dilakukan pelatihan harusnya di wilayah Eropa saja, tidak sampai ke ruang Asia karena biayanya akan besar. Kenapa hanya dia dari Eropa yang dikirim untuk pelatihan di Singapura sesama PPLN itu? Itu beban biaya besar. Artinya ada kebijakan birokrasi yang menyetujui pola kerja yang tidak profesional itu, yang merugikan keuangan negara. Lalu ada sewa khusus untuk dia di apartemen di Jakarta, yang dekat dengan apartemen Pak Tua, gitu ya. Nah, soal kenapa dekat, tentu ini soal bicara efektivitas relasi ya, bukan efektivitas kerja. Dan di dalam apartemen itu disediakan perangkat kerja, komputer, printer, dan lain-lain, Bang, yang merupakan alat KPU. Tentu alat yang dibawa keluar dari institusi berdasarkan izin birokrasi. Siapa di birokrasi yang memperbolehkan pola kinerja seperti itu? Kan melanggar hukum administrasi itu, Bang. Nah, karena bagi saya ini perlu diselidiki juga birokratnya ya. Kenapa sekjen sampai membiarkan, apakah sekjen tidak tahu atau tahu kan gitu ya. Nah, Pak Betna itu ya. Yang kedua ada nuansa tindak pidana korupsinya, Bang, penyalahgunaan anggaran negara kan. Karena penerbangan pakai uang gitu ya, apartemen pakai uang gitu ya. Lalu angka 100 juta per bulan ya, saya tidak ingat persis angka-angkanya. Itu bagaimana itu? Apakah itu bentuknya memang secara administrasi diperbolehkan atau memang itu bagian dari tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara kan begitu ya. Nah, itu yang perlu diselidiki. Sampai hari ini nggak ada tuh, Bang. Nggak ada yang bicarakan, jadi agak aneh tuh ya, Bang. Ya, itu yang ya, memang tadi yang aku sebut ya, bahwa ada wilayah-wilayah publik yang mestinya jadi konsentrasi dalam penegakan aturan, itu tidak dikategorikan penting, tapi begitu masuk ranah asusila yang merupakan wilayah domestik, dia menjadi isu publik gitu. Yang ini jadi terbalik nih cara berpikirnya dalam usaha menegakkan good governance gitu ya di sektor publik gitu. Nah, begitu juga apakah misalnya Daveri sepakat jika kalaupun kita ingin meletakkan masalah asusila itu ke kerangka gratifikasi misalnya, dia bisa menjadi dua hal. Misalnya kalau itu adalah paksaan, merupakan bagian dari praktek sextortion, tapi jika itu adalah sesuatu yang suka sama suka, dia bisa menjadi gratifikasi seksual gitu ya kategorinya. Apakah bisa dilarikan ke sana sebenarnya kasus ini, alih-alih kita ngomong soal asusila yang hanya merupakan wilayah domestik? Ya, saya berpikir memang ada ruang gitu, tetapi sekali lagi problematikanya para penegak hukum yang semestinya melakukan tindak lanjut seperti kasus sebelumnya itu kayak mengabaikan, Bang. Padahal mentalitas seorang penyidik itu adalah mencurigai potensi penyimpangan. Jadi kalau sudah terang benderang begini penyimpangannya, karena mereka harus memanggil tuh pihak-pihak dulu dan kemudian memastikan. Jadi saya juga dan teman-teman tidak mau terjebak ya bicara bahwa ini sudah pasti ada korupsinya, sudah pasti pelanggaran administrasinya, begitu ya.
ada pidana kekerasan seksualnya atau ada konsensualnya. Tidak sampai sejauh itu kami menyimpulkan terlebih dulu, tetapi hipotesa kami patut diduga telah terjadi. Dan begitu patut diduga, mestinya aparat penegak hukum sudah menyikapi. Nah, ini kalau mau diperluas bahkan luar biasa, Bang. Kalau dilihat misalnya di dalam prinsip penyelenggaraan pemilu, ini ada hubungan antara ketua KPU dan penyelenggara pemilu luar negeri. Kita bisa relasikan bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu kita. Kalau ternyata antar penyelenggara pemilu lebih sibuk mempertemukan diri mereka dibandingkan bicara soal bagaimana pemilu ini bisa sukses. Soal bahwa korban mungkin katakanlah dikerjain gitu ya, sehingga dia terjebak dalam nuansa yang dia tidak bisa tolak, itu iya juga. Tetapi kan kalau mau diekspan, ini kasus bisa sangat luas dan tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja. Ya. Dan kalau apalagi kita bicara bahwa banyak potensi, Bang, bahwa peristiwa ini bukan soal ketua KPU dan PPLN saja, tetapi banyak laporan di masyarakat kita, termasuk yang menyampaikan itu beberapa teman-teman penyelenggara pemilu di daerah, ya KPU daerah. Kalau komisioner pusat itu datang ke daerah, itu ada berbagai permintaan layanan, Bang, termasuk layanan mesan orang, gitu ya, untuk pemuas nafsu dan segala macam. Dan waktu pembahasan di salah satu podcast mengenai ini, saya itu sempat di-mention oleh beberapa orang pernyataan Prof. Mahfud bahwa apa yang disampaikan Ferry Amsari itu bukan rahasia umum, sudah banyak diketahui. Artinya ini bukan rahasia ini. Tapi kita biarkan. Abang bayangkan kalau setiap pimpinan KPU datang ke daerah lalu minta layanan-layanan itu. Ini bukan lembaga komisi pemilihan umum, Bang. Ini komisi pelayanan seksual. Jadi bagi saya ini jangan-jangan ini mekanisme pelacuran yang dilegalkan dalam bentuk kegiatan penyelenggara negara. Jadi ini gawat bagi saya, Bang. Kualitas pemilu kita dipertanyakan dan itu sudah terungkap satu persatu. Ini sudah mulai terlihat betapa buruk dan bobroknya penyelenggaraan kita. Bahkan saya cukup setuju juga dengan apa yang ditweet oleh Prof. Mahfud ya, bahwa perlu dibubarkan penyelenggara pemilu dan dibentuk yang baru. Nah, untungnya di dalam undang-undang pemilu kita, pemberhentian para penyelenggara pemilu itu langsung bisa dilapisi oleh list penyelenggara dalam proses seleksi kemarin. Jadi otomatis mereka akan mengisi. Dan rata-rata yang di list itu sudah punya pengalaman kepemiluan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah penyelenggara seperti ini akan melanjutkan proses demokrasi konstitusional kita di dalam pilkada November nanti, ya Bang, bisa bayangkan. Ya, benar. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir, Ferry. Selain tadi upaya menguras gitu ya seluruh anggota komisi KPU gitu ya dan mengisinya dengan yang baru. Ini kan kita juga berhadapan dengan seleksi pejabat publik lain yang berkaitan. Tadi Ferry ngomong soal ya kalau KPK-nya diam ya bagaimana. Nah, kita juga ketemu dengan satu lembaga ini ya sekarang karena pansel KPK-nya juga sudah dibuat dan beberapa pendaftar juga sudah memasukkan dokumen administrasi mereka ya ke pansel KPK. Nah, ini bagaimana supaya kejadian-kejadian serupa itu bisa kita hindari. Kita sudah kehilangan MK dari sisi etikanya, kita sudah kehilangan KPK, bahkan ini pidana nih, pemerasan. Kita juga sudah kehilangan KPU dari sisi etik dan beberapa indikasi pelanggaran lain yang sebenarnya kategorinya maha berat ya. Karena ini menyangkut soal bagaimana masa depan demokrasi kita, asasi manusia kita, dan juga anti korupsi di Indonesia gitu. Nah kira-kira ini catatan buat presiden barulah katakan seperti itu ya. Karena kan Jokowi ini akan berakhir bulan Oktober meskipun masih akan terlibat di dalam pilkada gitu ya. Tapi kira-kira bagaimana ini?
dan pilkada dan seleksi pimpinan KPK baru Nah, masih terlibat. itu kira-kira apakah kita masih bisa berharap, Per, dengan situasi seperti ini? Ya kalau berharap ke Jokowi enggak lah, Bang. Sudah kuat doa, jangankan berharap bekerja, berharap, berdoa pun sudah kita lakukan siang, pagi, dan malam itu untuk bagaimana ada perubahan lah. Bahasa religiusnya supaya Jokowi dapat hidayah. Tapi nggak terjadi. Jadi berharap kepada pemerintahan Jokowi hampir tidak mungkin rasanya. Tapi gini Bang, dalam cakrawala teman-teman hukum tata negara dan teman-teman anti korupsi, apa yang dilakukan ini kan series ya Bang. Bahwa penghancuran ketatanegaraan kita, anti korupsi kita itu sudah dimulai dari menghancurkan KPK dulu. Ini kunci pentingnya nih Bang. Sebab sulit bagi KPU aneh-aneh kalau KPK-nya masih bagus. Sulit MK aneh-aneh kalau KPK-nya bagus. Ya. Jadi memang selalu dimulai dari upaya penghancuran KPK hingga berkali-kali kan Bang. Ya, karena dulu KPK tetap mampu menetralisir kalau kemudian lembaga-lembaga ini bermasalah dengan nangkapin orang-orang bermasalah. Nah KPK memang dihancurkan modelnya begitu, sampai sekarang memang sudah dititik nadir yang luar biasa, dan juga kita ketahui setelah itu MK, lalu KPU-nya terus makin bermasalah. Jadi ini satu rangkaian tidak tunggal. Nah kenapa ini perlu diperbaiki? Ya demokrasi kita membutuhkan perbaikan. Lalu kenapa orang-orang seperti ini bisa mengisi lembaga-lembaga kita? Ya bagi saya proses seleksinya salah Bang. Mana mungkin bagi saya ya keamanan itu diseleksi oleh maling, kasarnya begitu ya. Nah, tidak mungkin DPR dan pemerintah menyeleksi lembaga-lembaga independen ini karena mereka pemainnya. Padahal lembaga-lembaga independen ini direkayasa secara konstitusional sebagai wasit yang kemudian menetralisir permainan. Nah, bayangkan KPU kita dipilih oleh peserta pemilu. Tentu peserta yang paling kuat akan menentukan siapa penyelenggara pemilunya. Nah ini yang menjadi menyebabkan ya kurang lebih berantakannya KPU, berantakannya KPK karena diisi oleh lembaga-lembaga itu juga. Bahkan untuk Mahkamah Konstitusi, Bang, ada seorang ahli namanya Tom Gisbert mengatakan Mahkamah Konstitusi itu harus merdeka dari 3 hal. Satu, merdeka daripada institusi politik DPR. Satu, merdeka dari institusi birokrasi pemerintahan. Merdeka dari kekuasaan peradilan yang lain seperti Mahkamah Agung. Lah di kita ketiga-tiganya ikut menyeleksi Bang. Jadi nggak akan merdeka itu Mahkamah Konstitusi. Bukan tidak ada pilihan konstitusional Bang. Pilihan konstitusional kita itu yang dikhianati oleh pemerintah, DPR dan lain-lain. Misalnya di MK itu pilihannya 3 lembaga itu hanya mengajukan, kok menjadi memilih, menyeleksi. Jadi harusnya mereka hanya mengajukan, diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Kapan kemudian mereka punya wewenang seleksi? Ya ketika mereka buat undang-undang, jadi mereka kasih wewenang ke diri mereka sendiri. Padahal misalnya DPR punya 3 fungsi Bang, legislasi, budgeting, pengawasan. Mana ada fungsi seleksi Bang. Jadi oleh karena itu mohon maaf bahasa kasarnya, tidak akan pernah security itu menjadi baik kalau kemudian malinglah yang punya wewenang untuk memilihnya. Kurang lebih begitu gambaran. Tidak akan pernah para kucing ya memasang sesuatu dalam pemahaman etnis Minangkabau Bang. Ini kalau boleh membahasakan dalam analisa atau logika suku saya, ada rapat kucing Bang. Rapat kucing itu bicara bagaimana mengantisipasi kucing. Tikus. Rapat tikus ya. Rapat tikus itu bagaimana mengantisipasi kucing. Mereka bersepakat salah satu solusi paling jitu adalah memasang lonceng di leher kucing. Nah, pertanyaan lanjutan dalam rapat itu, siapa yang akan memasang lonceng tersebut di leher kucing? Bubarlah rapat itu. Begitu juga di dalam pergerakan masyarakat sipil menurut saya, Bang. Kita sudah tahu kekacauan ini. Kita sepakat di mana letak kekacauan itu. Tapi begitu mau melakukan sesuatu sebagai pilihan untuk memperbaiki keadaan, kan
teman-teman masyarakat sipil termasuk saya, itu akhirnya bubar juga, tidak selesai menuntaskan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi memang ini memang butuh keseriusan kita juga, karena memang yang kacau-kacau itu sudah terlihat dengan kita. Tapi memang tanpa ada satu padunya masyarakat sipil, kalau masih ada yang keinginan menjadi buzzer atau pengacara koruptor, memang agak berat menyatukan diri dalam sebuah pergerakan yang maksimal, Bang. Ya, buzzer dan pengacara koruptor sudah kita hapus saja dari list sebagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis. Kak Ferry, thank you untuk insight-nya. Ini menarik. Terima kasih, Bang. Karena para sahabat integritas juga akhirnya bisa memahami lebih jauh bagaimana konteks dari hukuman pelanggaran etika berat yang menimpa Ketua KPU Hasyim Asyari. Jangan lupa sahabat integritas, follow juga akun atau kanal YouTube-nya Ferry Amsari. Dia banyak mengupas isu-isu konstitusional di Indonesia gitu ya. Jadi silahkan kalau mau belajar soal ini ke Ferry Amsari, langsung masuk ke kanal YouTube-nya, subscribe juga, dan kalau perlu di-share juga konten-konten yang menarik supaya masyarakat kita semakin cerdas, sehingga pemilu ke depan kita nggak ketipu lagi. Masa setiap pemilu ketipu terus. Nah, itu kira-kira ya. Kita ketemu lagi sahabat integritas di konten yang lain. Sampai jumpa.